Haleluya, puji Tuhan. Sampai saat ini gencatan senjata antara Israel dan Hamas sedang berlangsung. Mari sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang cinta damai, kita semua berdoa supaya gencatan senjata itu boleh berlangsung dan berakhir dengan kedamaian antara kedua belah pihak yang terlibat di dalam peperangan ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, peperangan ini terjadi, kita semua tahu awal persoalan ini disebabkan oleh karena tanah, ya. Tanah di mana Israel tinggal dan juga orang-orang Filistin, Arab Filistin tinggal. Dan ini terjadi bukan baru sekarang, tapi sudah lama sekali mereka tinggal di sana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa alam semesta ini Tuhan Allah, Yahweh itu yang menciptakan. Lalu setelah dia menciptakan, dia menghadirkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Lalu setelah itu keturunan-keturunan Adam dan Hawa terus berlanjut sampai ke zaman Nuh. Dan setelah air bah, Nuh dan keturunannya juga terus berlanjut mendiami tanah-tanah yang ada di Timur Tengah. Dan saudara-saudara, itu merupakan awal dari perjalanan manusia di atas muka bumi ini. Dan tanah Kanaan adalah tanah, kalau kita membaca meneliti silsilah, Kanaan adalah anak cucu dari Nuh, ya. Selesai air bah, mereka berpencar dan mendiami daerah Kanaan yang saat ini, di mana ada Israel dan juga ada Palestina Arab. Nah, saudara, kalau kita teliti dengan baik bahwa semua kehadiran manusia di setiap tempat itu merupakan penempatan Tuhan dengan seizin Tuhan untuk mereka bermigrasi satu tempat ke tempat yang lain dan mereka menetap dan tinggal di sana. Nah, demikian juga dengan Abraham. Sudah barang tentu, saudara, pada waktu itu dunia ini masih sedikit manusia, masih kosong besar, ya. Jadi orang bebas saja mau tinggal di mana saja. Ya, bayangkan saudara, manusia masih begitu terbatas. Jadi semua punya suka-suka, mau tinggal di mana, silakan, mau bermigrasi kemana, silakan saja. Tidak seperti sekarang, dunia ini sudah begitu banyak penduduknya sehingga antara negara satu dengan negara lain semua pergerakan migrasi itu dibatasi dan diatur oleh aturan-aturan imigrasi. Nah, tapi pada zaman itu, zaman Abraham, belum ada, saudara. Kerajaan silih berganti pada waktu itu. Kependudukan juga silih berganti, saling berganti tinggal dan mendiami suatu tempat. Nah, Abraham adalah satu pribadi yang berangkat dari Ur Kasdim. Lalu kalau saudara membaca dalam kitab Kejadian, dari Ur Kasdim dia berangkat ke Haran, dan dari Haran dia turun ke bawah ke arah tanah Kanaan. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak, saudara. Kehadiran Abraham, dan Abraham mulai bermigrasi dari Ur Kasdim, Haran, dan akhirnya ke Kanaan, itu bukan semata-mata karena maunya dia, tapi maunya Tuhan dalam kehidupan Abraham. Allah mendesain dan merancang Abraham untuk bergerak dari Ur Kasdim sampai ke Kanaan untuk satu misi, memperkenalkan Allah yang benar. Karena pada zaman itu penduduk-penduduk dunia mempercayai banyak Tuhan. Oleh sebab itu Allah mengambil keputusan untuk memilih Abraham dan memakai Abraham sebagai manusia contoh yang pertama
yang mengenal Allah yang benar. Sehingga Abraham mendiami tanah Kanaan pada waktu itu. Nah, saudara, Abraham ketika berada di Kanaan, Allah bertemu dengan dia beberapa kali dan Allah mulai memperkenalkan dirinya kepada dia dan mengingatkan dia bahwa dia sudah menemukan Allah yang benar itu, Allah Yahweh, ya, Allah Yahweh. Pak Pendeta, bukankah zaman itu belum ada Musa, belum ada pertemuan Musa dengan Allah lalu bertanya jawab soal namanya? Tentu memang belum. Tapi yang jelas, saudara, Allah Yahweh itu artinya aku ada dan aku ada. Jadi Abraham ketemu dengan Allah yang ada, bertemu dengan dia secara pribadi dan terus ada berserta dengan dia dalam perjalanan kehidupan Abraham. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Abraham adalah bapa orang beriman, bapa samawi, bapa yang kita semua orang mengenalnya sebagai bapa banyak bangsa. Karena dari Abraham itulah lahir keturunan-keturunannya yang begitu banyak. Bahkan Tuhan berjanji pada Abraham bahwa anak keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Banyak sekali, saudara. Nah, saudara, sehingga pengangkatan dan pengakuan Tuhan terhadap Abraham ini, kita sebagai umat percaya kita hanya bisa mengakuinya karena itu merupakan kedaulatan Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, Allah yang mendesain alam semesta ini lalu menghadirkan Abraham dan keturunannya di tanah Kanaan. Jadi kita sebagai orang percaya kita hanya bisa mengakuinya dan mensyukurinya bahwa dari Abraham itulah kita memperoleh jalan kebenaran dan hidup. Dan kebenaran dan hidup itu kita temui di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara-saudara, sehingga kesimpulannya, ketika kita mengakui Tuhan, kita juga harus mengakui Israel. Ya, kita mengakui Tuhan, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kita harus mengakui Israel yang adalah nama gelar bagi Yakub, saudara. Kalau kita menolak Israel, ya kita menolak Tuhan. Kita menolak Israel, kita juga menolak keputusan Tuhan atas Israel. Kalau kita mengutuk Israel, kita juga mengutuk Tuhan. Kalau kita memberkati Israel, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu adalah janji-janji Tuhan. Dan kita, apa haknya? Dan kedaulatan apa yang kita punyai? Hak apa? Kuasa apa yang kita punyai? Sebagai bejana, lalu kita berkata kepada tukang periuk, saya nggak mau apa yang kau buat saya seperti ini. Kita tidak punya hak untuk bertanya seperti itu. Jadi kalau Allah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya, kita tidak punya hak untuk menolak. Karena siapa kita? Kita ciptaan. Dia Allah pencipta. Sehingga kita harus memaklumi dan menundukkan diri kita kepada kebenaran Allah yang dinyatakan dalam kehidupan Abraham dan keturunannya. Ada beberapa poin yang kita dapatkan dari kebenaran-kebenaran ini, saudara. Israel adalah tanah Tuhan. Tanah Tuhan yang bersumpah bagi dirinya. Jadi ketika Tuhan memberikan tanah kepada Abraham dan keturunannya, Tuhan bersumpah untuk dirinya sendiri. Artinya dia berjanji untuk dirinya, dia bersumpah untuk dirinya. Dia tidak bersumpah kepada
kekuatan yang lebih besar dari Adam. Memang tidak ada, karena memang dialah yang maha besar, dialah yang maha kuasa. Dan dia berjanji untuk dirinya, dia bersumpah untuk dirinya, bahwa tanah ini saya berikan kepada Abraham dan keturunannya. Kenapa? Karena melalui Abraham dan keturunannya ini, Tuhan mau memperkenalkan dirinya sebagai penguasa tunggal alam semesta ini kepada isi dunia ini melalui keturunannya Abraham dan keturunannya. Sehingga itulah kedaulatannya. Jadi Israel adalah tanah Tuhan bersumpah bagi dirinya. Yang berikut, tanah Israel adalah tanah terjanji. Tidak berubah status, yang walaupun banyak bangsa silih berganti menjajahnya, karena itu tanah Tuhan, tanah perjanjian yang bersifat kekal, saudara. Tanah itu diberikan Tuhan sebagai tanah terjanji. Dan saudara tahu, kalau saudara membaca sejarah, tanah Kanaan itu silih berganti. Penguasa-penguasa, bangsa-bangsa besar, ya. Pada waktu itu ada bangsa yang besar menguasai bangsa yang kecil. Sehingga wilayah kedaulatannya, wilayah pemerintahannya itu bisa melebar kemana-mana. Kita tahu ada kerajaan Mesir besar, kerajaan Yunani besar, kerajaan Babilonia besar, kerajaan Assyria besar, lalu kerajaan-kerajaan yang lain. Setelah itu banyak kerajaan-kerajaan yang secara politik menguasai wilayah-wilayah yang ada di tanah Kanaan. Tetapi itu silih berganti, saudara. Tidak ada yang kekal. Namun janji Tuhan itu kekal. Walaupun penguasanya silih berganti, ya, penjajahnya silih berganti, tapi kedaulatan atau hak Tuhan atas tanah yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya itu tidak bisa berganti. Tidak bisa berganti. Kenapa? Karena yang berjanji dan yang memberikannya itu Allah sendiri. Allah itu kekal adanya. Janji firman-Nya juga kekal adanya. Negeri perjanjian pemberian Allah yang ditunjuk itu tanah Kanaan. Abraham menuruti perintah Allah, dia pergi dan tinggal di sana. Abraham bertemu dengan Allah di Kanaan. Jadi pertemuan Abraham dengan Allah di tanah Kanaan. Abraham membangun mezbah di sana, memperkenalkan namanya. Ada di dalam firman Tuhan, Keluaran 3 ayat 15, saudara. Dari Abraham lahir agama samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Negeri Kanaan diberikan kepada Abraham dan keturunannya selama-lamanya. Keluaran 32 ayat 13. Dan pemberian itu tidak bersifat sementara, tapi kekal, karena Allah itu kekal. Dan sifat janjinya juga kekal. Jadi tidak bisa ditarik, saudara. Walaupun penguasanya silih berganti. Dan kita tahu persis bahwa dunia ini akan terus berubah, saudara. Bukan hanya kekuatan politiknya berubah, tetapi alam ini juga terus berubah. Ya, kita tahu dengan retak-retaknya kerak bumi yang ada itu, benua satu dengan satu bergeser, pulau satu dengan pulau satu bergeser dan saling bertemu atau saling berpisah. Jadi terus dunia ini terus berubah, dan kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam dunia ini juga terus berubah. Tetapi apakah sifat dan janji Allah itu berubah? Tidak. Sifat dan janji Allah tidak akan berubah karena Dia adalah Allah yang kekal. Janjinya yang kekal. Sehingga kalau Dia berjanji memberikan tanah itu kepada Abraham dan keturunannya, maka kita tidak bisa menariknya. Karena Allah yang membuat sejarah bangsa-bangsa di dalam dunia ini. Bukan kita pembuat sejarah, bukan, saudara. Kita ini hanya wayangnya saja. Tapi dalangnya Tuhan. Tuhan yang mengatur semua pergerakan manusia. Tuhan yang mengatur pergerakan semua bangsa yang ada di dalam dunia ini.
Tanah Kanaan Allah berikan kepada Abraham dan keturunannya dengan bersumpah kepada dirinya sendiri. Ulangan 1 ayat yang ke-8. Abraham dan istrinya Sarah meninggal dan dikuburkan di tanah Kanaan. Itu merupakan bukti bahwa memang kalau kuburannya ada di sana, berarti memang betul lah. Abraham dan keturunannya adalah pewaris. Jadi kuburan itu menjadi bukti. Saudara, kecuali tidak ada. Dan kita tahu persis setelah kuburan Abraham dan Sarah ada di sana dan keturunannya yang lain ada di sana. Ada Ishak di sana juga. Tetapi generasi lepas generasi ada kerajaan-kerajaan yang dibentuk oleh keturunan Abraham dari Ishak, yaitu kerajaan-kerajaan yang dibangun oleh Daud, dibangun oleh Salomo. Dan mereka betul eksis, ada istana-istananya, ada bait sucinya di sana. Ada begitu bukti-bukti yang banyak yang membuktikan bahwa eksistensi dan keberadaan keturunan Abraham dari Ishak dan keturunannya ada di sana. Sehingga kita tidak bisa mengelak daripada bukti dan kenyataan itu. Keturunan Abraham jadi berkat bagi seluruh dunia. Saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Dari keturunan ini, dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ini, banyak bangsa menerima berkat. Berkat materi, ya, melimpah. Penemu-penemu segala hal-hal yang mutakhir, yang maju, yang dahsyat, ya, high tech gitu, teknologi tinggi adalah dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ini juga lahir juru selamat dunia. Dunia ini butuh damai, saudara. Walaupun orang Israel tidak semua atau belum semua mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tapi ada miliaran manusia di dunia ini mengakui bahwa juru selamat dunia, juru damai dunia, Yesus Kristus Tuhan, itu orang Yahudi berasal dari garis keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Gak bisa dipungkiri, saudara. Tidak bisa dipungkiri kenyataannya. Jadi kalau kita bilang, apakah orang Israel kehadirannya membawa damai? Ya, Yesus Kristus mewakili orang Israel menjadi juru damai atas dunia ini. Dia spektakuler dengan hukum-hukumnya karena dia firman Allah yang menjadi manusia dan datang ke dalam dunia. Dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sama manusia. Dia bilang, kalau engkau mau orang lain perbuat yang baik buat kamu, perbuatlah yang baik buat sesama. Ampunilah musuhmu, doakan dia. Tidak ada hukum yang hebat itu, saudara. Jadi membuktikan bahwa memang kehadiran keturunan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam diri bangsa Israel adalah bangsa yang membawa damai. Dia membawa damai. Di mana? Diwakili oleh Yesus Kristus yang sang juru selamat dan pembawa damai itu untuk seluruh alam semesta ini. Juga penemu-penemu yang high-tech luar biasa itu juga dari garis keturunan ini. Kita harus akui itu. Kita juga mendapat berkat. Dan orang Kristen adalah orang juga yang diberkati. Kita adalah tunas yang tumbuh dari bangsa Israel, saudara. Sehingga apa yang janji Tuhan buat bangsa Israel, itu juga menjadi bagian bagi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Keturunan Abraham adalah keturunan yang terus menjadi berkat dimanapun keberadaan setiap mereka. Jadi kalau kita berusaha untuk menghapus Israel dari muka bumi ini, itu berarti dari peta dunia ini berarti kita menghapus semua janji firman Tuhan. Dalam kitab Samawi, Taurat, Injil, dan Quran juga bicara tentang
janji Tuhan buat keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ketiga kitab samawi ini semua bercerita bahwa tanah itu memang tanah Israel. Jadi kita nggak bisa pungkiri. Jadi kalau kita melawan kuadrat ini, kita melawan kedaulatan Allah ini, berarti kita melawan kedaulatan Allah, kita melawan Allah. Kita juga tidak mau tahu dengan apa yang Tuhan taruh, yang Allah kerjakan. Dan itu adalah satu sikap pemberontakan, sikap perlawanan ketika kita tidak mau menerima dan mengakui bahwa tanah itu adalah tanah terjanji yang diberikan Tuhan, Allah Israel, bagi bangsa Israel. Sebagai orang beriman, kita harus menuruti firman Tuhan, menuruti kehendaknya, dan berserah diri kepadanya. Artinya kita harus mengakui eksistensi dan keberadaan Israel sebagai bangsa yang dipilih Tuhan, lalu ditempatkan Tuhan untuk menjadi berkat dalam banyak hal, termasuk memberi berkat, damai, sejahtera, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia yang nanti setelah mau mati ke sorga dalam diri Yesus Kristus sebagai garis keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang. Sebagai orang beriman, kita harus menuruti firman Tuhan, menuruti kehendaknya, dan berserah diri kepadanya. Mari kita berdoa supaya Israel dan wilayah yang ada di sekitarnya boleh hidup bertetangga dalam damai, karena damai itu indah, Tuhan memberkati. Oleh sebab itu, mari kita semua bersatu hati dan bersatu di dalam pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan, di mana kita tidak punya hak, tidak punya kuasa untuk membatalkan semua rencana Tuhan atas seluruh alam semesta ini. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, kita adalah manusia ciptaannya yang tinggal dihadirkan dan ditaruh dalam dunia ini. Kita hanya menjalani apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Shalom.